Kita sering bilang, aku cuma mau kebenaran. Tapi anehnya, ketika kebenaran benar-benar datang, kita sering tidak siap. Karena kebenaran kadang tidak datang sebagai cahaya yang lembut. Kadang, ia datang seperti kaca yang pecah. Ia memperlihatkan sesuatu yang selama ini kita hindari. Hubungan yang sebenarnya sudah tidak sehat. Pekerjaan yang sebenarnya tidak lagi membuat kita bertumbuh. Kebiasaan yang pelan-pelan merusak hidup kita. Atau versi diri sendiri yang selama ini kita tutupi dengan alasan. Dan mungkin inilah alasan kebenaran terasa menyakitkan. Bukan karena kebenaran itu jahat, tapi karena kebenaran sering menghancurkan cerita nyaman yang kita gunakan untuk bertahan. Kita bilang, aku baik-baik saja, padahal tidak. Kita bilang, nanti juga berubah, padahal tidak ada yang kita ubah. Kita bilang, aku tidak peduli, padahal sebenarnya sangat peduli. Kita bilang, ini demi orang lain, padahal mungkin kita hanya takut mengambil keputusan. Kebohongan kecil seperti ini terlihat ringan, tapi kalau diulang setiap hari, ia bisa menjadi rumah. Rumah yang nyaman, tapi palsu. Kita tinggal di dalamnya karena terasa aman, tapi semakin lama, semakin sulit membedakan mana diri kita yang asli dan mana topeng yang kita pakai agar diterima. Itulah kenapa kejujuran sering terasa seperti ancaman. Karena begitu kita jujur, kita tidak bisa lagi pura-pura tidak tahu. Begitu kita mengakui sesuatu, kita mulai punya tanggung jawab terhadapnya. Kalau kamu sadar hubunganmu menyakitkan, kamu harus memilih, memperbaiki, pergi, atau tetap tinggal dengan sadar. Kalau kamu sadar pekerjaanmu membuatmu mati pelan-pelan, kamu harus bertanya, apa langkah berikutnya? Kalau kamu sadar, kamu sering menyalahkan keadaan, kamu harus melihat bagian mana dari hidupmu yang sebenarnya bisa kamu kendalikan. Kebenaran membuat kita kehilangan alasan. Dan kehilangan alasan kadang terasa seperti kehilangan perlindungan. Tapi, di titik yang sama, kebenaran juga membuka pintu. Karena selama kita hidup dalam kebohongan kecil, kita mungkin terlihat aman, tapi tidak benar-benar bebas. Disinilah muncul gagasan yang cukup ekstrem, radical honesty. Bukan sekadar tidak berbohong, tapi berani hidup lebih dekat dengan kenyataan. Namun pertanyaannya, apakah manusia benar-benar bisa hidup tanpa kebohongan kecil sama sekali? Dan kalau iya, apakah itu akan membuat hidup lebih baik atau justru lebih kacau? Radical honesty sering disalahpahami. Banyak orang mengira radical honesty berarti mengatakan semua hal yang ada di kepala sejujur-jujurnya, tanpa filter, tanpa peduli perasaan orang lain. Misalnya, aku cuma jujur ya, lalu memakai kejujuran sebagai alasan untuk bersikap kasar. Tapi, itu bukan kejujuran yang dewasa. Itu hanya impuls yang diberi nama bagus. Kejujuran yang matang bukan berarti semua pikiran harus keluar dari mulut. Karena tidak semua yang benar perlu dikatakan. Tidak semua yang perlu dikatakan harus dikatakan sekarang. Dan tidak semua kebenaran harus disampaikan tanpa empati. Radical honesty yang lebih sehat dimulai bukan dari menyerang orang lain dengan kebenaran, tapi dari berhenti membohongi diri sendiri. Ini bagian yang paling sulit. Karena kita jauh lebih sering berbohong kepada diri sendiri daripada kepada orang lain. Kita tahu ada sesuatu yang salah, tapi kita bilang, nggak apa-apa. Kita tahu kita iri, tapi kita bilang, aku cuma realistis. Kita tahu kita takut gagal, tapi kita bilang, aku memang tidak tertarik. Kita tahu kita terluka, tapi kita bilang, aku sudah move on. Kita tahu kita ingin berubah, tapi kita bilang, belum waktunya. Radical honesty meminta kita berhenti sebentar dan bertanya, apa yang sebenarnya aku rasakan? Apa yang sebenarnya aku takutkan? Apa yang sebenarnya aku inginkan? Apa alasan yang aku pakai untuk menghindari keputusan? Dan bagian mana dari hidupku yang selama ini aku poles agar terlihat baik-baik saja? Pertanyaan seperti ini tidak nyaman, tapi justru karena tidak nyaman, ia penting. Karena kebebasan tidak dimulai dari jawaban indah. Kebebasan dimulai ketika kita berhenti menolak kenyataan.
Namun, kejujuran juga butuh kebijaksanaan. Ada 3 filter sederhana. Apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini bisa disampaikan dengan bertanggung jawab? Kalau hanya benar tapi tidak perlu, mungkin itu bukan kejujuran, tapi ego. Kalau benar dan perlu, tapi disampaikan dengan cara menghancurkan, mungkin itu bukan keberanian, tapi kurang empati. Tapi kalau benar, perlu, dan disampaikan dengan sadar, kejujuran bisa menjadi sangat kuat. Ia bisa membersihkan hubungan yang penuh asumsi. Ia bisa menghentikan pola yang menyakitkan. Ia bisa membuat kita berhenti bermain peran. Ia bisa mengembalikan hidup ke tempat yang lebih nyata. Tapi tentu saja, hidup jujur tidak otomatis membuat semua orang menyukai kita. Kadang justru sebaliknya. Kejujuran bisa membuat beberapa hubungan berubah. Karena tidak semua orang siap bertemu versi kita yang tidak lagi berpura-pura. Dan disitulah pertanyaannya menjadi lebih personal. Beranikah kita kehilangan kenyamanan palsu demi hidup yang lebih benar? Jadi, bagaimana cara hidup lebih jujur tanpa menghancurkan hidup sendiri? Pertama, mulai dari jurnal kebenaran. Ambil waktu beberapa menit dan tulis kalimat ini. Hal yang sebenarnya aku tahu, tapi belum berani aku akui adalah. Lalu lanjutkan. Jangan tulis untuk terlihat bijak. Jangan tulis untuk dibaca orang lain. Tulis untuk melihat dirimu sendiri tanpa edit. Mungkin jawabannya sederhana. Aku capek. Aku iri. Aku tidak bahagia di tempat ini. Aku takut ditolak. Aku sebenarnya ingin mencoba sesuatu, tapi takut gagal. Aku bertahan bukan karena cinta, tapi karena takut sendirian. Kalimat seperti ini bisa terasa menyakitkan. Tapi seringkali, kalimat yang paling menyakitkan adalah pintu pertama menuju perubahan. Kedua, berhenti membuat alasan yang terdengar pintar. Manusia sangat ahli membuat alasan. Kita bisa membuat ketakutan terdengar seperti logika. Kita bisa membuat kemalasan terdengar seperti istirahat. Kita bisa membuat people pleasing terdengar seperti kebaikan. Kita bisa membuat hubungan yang tidak sehat terdengar seperti kesetiaan. Coba bedakan. Apakah ini alasan yang benar atau alasan yang membuatku tidak perlu berubah? Pertanyaan itu sederhana, tapi bisa membongkar banyak hal. Ketiga, kalau harus jujur kepada orang lain, jangan mulai dari serangan. Mulailah dari kepemilikan diri. Bukan, kamu selalu bikin aku merasa buruk. Tapi, aku merasa hubungan kita akhir-akhir ini membuatku lelah. Dan aku ingin membicarakannya dengan jujur. Bukan, kamu salah. Tapi, aku melihat ini berbeda. Dan aku ingin menjelaskan apa yang aku rasakan. Kejujuran yang baik tidak harus menghancurkan. Ia bisa tegas tanpa kejam. Jelas tanpa merendahkan. Jujur tanpa menjadi kasar. Keempat, terima bahwa tidak semua kebenaran langsung membawa hasil indah. Kadang setelah jujur, hubungan menjadi canggung. Keputusan menjadi berat. Realitas terasa lebih sulit. Dan kita kehilangan versi nyaman dari hidup lama. Tapi itu tidak selalu buruk. Karena hidup yang palsu sering terasa nyaman di awal, tapi melelahkan dalam jangka panjang. Sementara hidup yang jujur mungkin sakit di awal, tapi memberi ruang untuk bernapas. Pada akhirnya, kebenaran bukan selalu hal yang membuat kita bahagia seketika. Kebenaran adalah hal yang membuat kita berhenti hidup melawan diri sendiri. Dan mungkin itu definisi kebebasan yang paling sederhana. Tidak harus berpura-pura setiap hari. Tidak harus menjaga cerita palsu. Tidak harus tersenyum untuk hidup yang sebenarnya tidak kita pilih. Tidak harus mengecilkan suara hati sendiri agar orang lain nyaman. Tentu, kita tetap perlu empati, tetap perlu sopan, tetap perlu timing, tetap perlu memahami bahwa manusia lain juga punya perasaan. Tapi jangan sampai empati berubah menjadi kebohongan permanen, karena kadang hal paling lembut yang bisa kita lakukan untuk diri sendiri adalah berkata, "Aku tidak bisa lagi berbohong tentang ini." Jadi, mungkin kebenaran menyakitkan bukan karena ia ingin menghukum kita. Mungkin ia menyakitkan karena ia sedang mencabut kita dari ilusi yang terlalu lama kita tinggali. Dan setelah rasa sakit itu lewat, yang tersisa adalah sesuatu yang lebih ringan. Hidup yang lebih nyata, lebih bersih, lebih bebas, dan lebih milik kita sendiri.